Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Surya Pertama Barus dari kelas B sore. Pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah pelanggaran hak cipta dari karakter si Unyil. Pertama-tama saya akan membacakan kronologis kejadiannya. Dr. Andus Suryadi atau Pak Raden sudah bisa bernapas dengan lega karena hasil karyanya boneka si Unyil dan teman-temannya mendapatkan perlindungan hak cipta dari perusahaan film negara atau PFN. Ada hal yang menarik dari tercapainya pembaharuan perjanjian baru tersebut, yaitu munculnya ciptaan karakter sebagai objek perjanjian. Kuasa hukum Pak Raden, Dwi Yanto Prihartono, sarjana hukum, master hukum, mengatakan bahwa hal penting yang terkait adalah perjanjian tersebut telah mengintroduksi istilah karakter yang merupakan suatu ciptaan yang seharusnya ditegaskan dilindungi oleh undang-undang, tetapi belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam perjanjian lisensi yang ditandatangani oleh Pak Raden dan PFN, dicantumkan bahwa PFN diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan secara ekonomi atas ciptaan karakter si Unyil. Seperti diberitakan sebelumnya, setelah 2 tahun perseteruan antara Pak Raden dengan PFN, akhirnya pada 15 April 2014 terjalin kerjasama yang lebih baik antara Pak Raden atau Dr. Andus Suryadi dengan Perum Produksi Film Negara atau PFN atas dasar kesadaran kedua belah pihak yang ingin kembali menghadirkan karakter si Unyil pada kehidupan anak-anak Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Kebutuhan akan perlindungan hak cipta independen bagi karakter fiksi di Indonesia telah semakin mendesak. Kasus hak cipta si Unyil adalah salah satu contoh konkret di mana suatu karakter bisa memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi penciptanya, dan oleh karenanya harus dapat dilindungi secara independen sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dalam rumusan pasal Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Terang Risa Amrikasari, SSMH, yang juga konsultan hak kekayaan intelektual Pak Raden. Dalam konferensi pers, babak baru kerjasama Pak Raden dengan PFN diungkapkan juga oleh Risa bahwa dirinya telah mengirimkan surat resmi kepada Pansus RUU Hak Cipta di DPR yang berisi usulan perlindungan hak cipta independen bagi karakter seperti si Unyil untuk dimasukkan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penambahan karakter fiksi sebagai jenis ciptaan yang dilindungi secara independen pada Undang-Undang Hak Cipta yang baru akan menjadikan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia di masa mendatang lebih mempunyai perspektif yang internasional yang bisa melindungi ciptaan karakter anak bangsa. Bagi kepentingan industri kreatif dalam dan luar negeri, diharapkan akan menjadi lebih bergairah apabila Undang-Undang Hak Cipta kita merupakan undang-undang yang progresif, antisipatif, dan memadai, pungkas Risa. Berita ini bersumber dari Liputan 6. Analisis kasus. Kasus ini bermula pada Desember 1995. Dr. Andus Suryadi atau Pak Raden, sang kreator karakter si Unyil, menandatangani perjanjian dengan PFN. Isinya menyerahkan kepada PFN untuk mengurus hak cipta atas boneka Unyil. Pada 23 Desember 1998, Pak Raden menandatangani surat penyerahan hak cipta atas 11 lukisan boneka, termasuk si Unyil, Pak Raden, Pak Ogah, dan lain-lain. Perjanjian itu berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani. Perjanjian ini dilakukan untuk menghindari pemanfaatan karakter si Unyil untuk kepentingan ekonomi secara ilegal, serta untuk melindungi hak royalti penciptanya. Namun selama masa berlaku perjanjian tersebut, Pak Raden tidak pernah menerima royalti atas hak ciptanya. Secara hukum, PFN juga memiliki hak atas hak cipta tersebut. Hal ini didasarkan oleh fakta bahwa pada 15 Januari 1999, PFN mendapat surat penerimaan permohonan pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman atas 11 tokoh itu.
Sebelum tahun 1999, Pak Raden tidak pernah mendaftarkan hak ciptanya sehingga hak royalti yang seharusnya diterima Pak Raden hanya berdasarkan perjanjian dengan pihak PFN. Jika dilihat dari sisi hukum perundang-undangan, terdapat peraturan hukum yang telah mengatur mengenai hak cipta, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989. Peraturan ini membahas tentang penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan ditetapkan pada tanggal 14 Januari 1989. Namun kelemahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 adalah hanya mengatur penggunaan hak cipta tanpa memperjelas apa saja yang termasuk dalam hak cipta. Sehingga dalam kasus Pak Raden, terdapat kurangnya kejelasan mengenai posisi hasil cipta Pak Raden karena dikategorikan dalam hak cipta paten, bukan hak cipta independen. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dijelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dalam kasus hak cipta Si Unyil, Pak Raden selaku pelaku pertunjukan yang menciptakan tokoh Si Unyil memiliki kurang kejelasan posisi dalam hukum, sebab tidak termasuk dalam pencipta yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak memiliki hak cipta dari hasil ciptaannya. Dengan adanya undang-undang hak cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Pak Raden pun memiliki kejelasan posisi dalam hukum. Salah satu poin dalam undang-undang tersebut membahas mengenai hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.